Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan coba menjelaskan materi mengenai isolasi senyawa mangostin sebagai salah satu materi dalam praktek fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Baik, pertama kita lihat dulu apa ini mangostin, cara kimianya. Dapat kita lihat mangostin atau lebih dikenal ini adalah alfa mangostin. Ini merupakan salah satu senyawa turunan santon yang banyak ditemukan pada tanaman manggis atau lebih tepatnya ini ditemukan pada kulit buah manggis. Jadi alfa mangostin mempunyai struktur seperti ini, di mana ini adalah rangka santon. Santon merupakan satu kelompok sendiri dari metabolit sekunder, di mana nanti ada beberapa senyawa turunan mangostin yang terkenal diantaranya adalah alfa mangostin, beta mangostin, dan gamma mangostin. Yang ketiga-tiganya ini banyak ditemukan pada kulit buah manggis. Seperti yang kita ketahui, kulit buah manggis ini merupakan salah satu komoditi yang banyak kita temukan di Sumatera Barat khususnya. Ini merupakan salah satu jenis buah-buahan yang banyak ditemukan dan bersifat musiman. Secara umum, kulit buah manggis ini jarang dimanfaatkan, tetapi buahnya ini biasanya dikonsumsi sebagai salah satu jenis buah-buahan. Kulit buah manggis, dalam praktikum kali ini kita akan memanfaatkan kulit buah manggis yang telah matang. Ketahui buah manggis atau tanaman manggis ini mempunyai nama Garcinia mangostana, di mana senyawa kandungan hasil isolasi dari buah ini dinamakan mangostin, berasal dari nama tanaman ini, yaitu Garcinia mangostana, senyawanya dinamakan dengan mangostin. Nah, secara umum ekstrak mangostin atau alfa mangostin ini dia akan berwarna kuning, dan berbentuk serbuk berwarna kuning karena secara umum ini dia struktur santon lebih dekat, merupakan salah satu turunan senyawa modifikasi dari flavonoid. Jadi ekstrak mangostin ini nanti akan kita dapatkan dalam bentuk serbuk berwarna kekuningan. Dari penelitian atau dari data-datanya kita temukan bahwasanya buah manggis ini memang sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk berbagai pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional diantaranya anti kanker, anti inflamasi, antioksidan. Nah, ini juga beberapa jurnal penelitian menemukan bahwasanya alfa mangostin ini merupakan salah satu senyawa dengan sifat antioksidan yang sangat bagus. Dan beberapa manfaat khasiat-khasiat lain dari buah manggis. Dan ini juga didukung dari data-data penelitian, studi-studi kajian ilmiah dari senyawa alfa mangostin. Secara perdagangannya, mangostin ini dijual dalam bentuk serbuknya. Kalau kita cek ini harganya lumayan mahal. Ini saya ambil dari situs Sigma, di mana alfa mangostin ini packingan 10 mg, ini dijual dengan harga 300, hampir mendekati 400 dolar Singapura. Kalau kita asumsikan kali 10.000, ini ada sekitar 3 juta per 10 mg-nya. Alfa mangostin dengan kadar ini standar grade HPLC ya, kemurnian lebih dari 98%. Adapun untuk ekstrak mangostin di bawah kadar rendah ini harganya tentunya lebih murah, dan dalam praktikum ini kita tidak akan melakukan proses pemurnian, kita hanya sampai nanti untuk mendapatkan ekstrak mangostin mungkin kadar sekitar 40-50%. Artinya ini lebih termasuk pada dalam ekstrak terpurifikasi. Nah, secara kimianya, sifat-sifat senyawa mangostin ini kita ketahui dari struktur ini dapat dilihat bahwa mangostin ini bersifat semipolar.
Artinya nanti senyawa mangostin ini akan mempunyai sifat kelarutan, larut dengan pelarut-pelarut nonpolar seperti etil asetat, sangat mudah larut dengan pelarut etil asetat, dan larut dengan pelarut alkohol atau pelarut etanol. Dan senyawa mangostin ini sangat sukar larut atau sukar larut dengan pelarut air. Nah, sifat kimia kelarutan ini akan kita manfaatkan nanti untuk melakukan ekstraksi atau rapid extraction, ekstraksi cepat dari senyawa alfa mangostin atau senyawa mangostin dari kulit buah manggis. Nah, cara kerjanya kita nanti sampel kulit buah manggis sebelumnya ini kita keringkan dengan sinar matahari langsung. Kenapa dengan sinar matahari langsung? Karena sampel kulit buah manggis ini cenderung basah dan biasanya pengeringan dengan kering angin ini tidak memberikan hasil yang begitu bagus. Dan beberapa penelitian menunjukkan penelitian dengan sinar matahari langsung tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ekstrak mangostin. Jadi nanti sampel kulit buah manggis yang sudah kita haluskan atau kita rajang, kemudian kita keringkan dengan sinar matahari langsung, sehingga nanti kita dapatkan sampel yang benar-benar kering. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan sebagian besar air yang terdapat pada sampel, sehingga nanti tidak mengganggu pada proses ekstraksi kita. Nah, setelah mangostin ini setelah nanti kulit manggis ini kering, kemudian kita haluskan dengan menggunakan penghancur grinder, kemudian serbuknya nanti akan kita ekstrak dengan metode ekstraksi sokletasi. Di mana kita ketahui metode sokletasi ini sangat efektif untuk melakukan ekstraksi dengan pelarut yang sedikit, dengan jumlah pelarut yang sedikit. Nanti sekitar 50 gram sampel kering ini kita masukkan pada alat soklet. Alat soklet nanti seperti ini. Ini adalah labu pelarut, kemudian sampel kulit manggis kita masukkan ke dalam wadah ekstraktor soklet, kemudian kita pasang kondensor. Nanti kita lakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 400 ml. Nah, kita ketahui mangostin ini sangat dia mudah larut dalam etanol dan juga sangat mudah larut dengan etanol panas. Makanya kita pilih metode ekstraksinya adalah dengan menggunakan sokletasi. Karena di sini metode ekstraksinya dengan memanfaatkan pemanasan dan melakukan ekstraksi berulang-ulang dengan pemanasan. Oke, nah setelah nanti kita lakukan proses sokletasi, ekstraksi kita hentikan apabila nanti ekstrak dari hasil soklet ini sudah berwarna agak bening. Sudah berwarna agak bening, maka sokletasi kita hentikan, kemudian ekstraknya kita ambil, ekstrak mangostin, kemudian kita ambil dan kita pekatkan dengan menggunakan rotary evaporator, sehingga tertinggal setengahnya. Ini dalam rangka untuk mengurangi jumlah pelarut dari ekstrak, sehingga nanti kita akan memudahkan untuk memisahkan senyawa mangostin dari ekstrak. Jadi nanti ekstrak kita pekatkan dengan rotary evaporator hingga 200 ml, kemudian kita pindahkan ke wadah botol, kemudian ekstrak kita tambahkan 20 ml air atau aquades secara perlahan-lahan sambil diaduk. Nah, fungsinya nanti penambahan aquades ini adalah untuk mendesak senyawa mangostin sehingga dia terpisah dari larutan. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, senyawa mangostin ini dia larut dalam alkohol tetapi dia sukar larut dengan air, Nah, dengan penambahan air nanti ini akan terlihat nantinya pemisahan-pemisahan partikel-partikel mangostin yang kita harapkan nantinya senyawa-senyawa mangostin ini akan terpisah dari larutannya. Nah, setelah kita tambahkan aquades, ini larutan kita biarkan selama kurang lebih 48 jam sehingga nanti senyawa-senyawa mangostin yang sudah terdesak dengan adanya aquades dia akan mengendap dan mengkristal di bagian bawah wadah kita seperti ini. Nah, setelah 48 jam nanti ini akan terlihat kristal-kristal kuning, berwarna kuning di dasar wadah, dan ini nanti ini adalah senyawa kita ini akan kita pisahkan dan ini akan kita identifikasi nanti sebagai senyawa mangostin. Kita harapkan nanti inilah senyawa mangostinnya dari ekstrak. Nah,
Kemudian setelah terbentuk endapan, endapan ini kita pisahkan dengan kertas saring. Ini bisa kita tuang, kemudian kita saring sehingga nanti endapannya terpisah dari larutan. Endapannya ini kita ambil, nanti endapan akan tertinggal di kertas saring. Kemudian hasil saringan atau endapannya ini bisa kita bilas dengan sedikit etanol atau kurang lebih 10 ml etanol sehingga nanti endapan yang kita dapatkan menjadi lebih bersih atau terpisah dari pengotor-pengotor yang mungkin masih menempel dari partikel-partikel kristal-kristal mangostin. Nah, tentunya nanti sedikit banyaknya mangostinnya ini akan larut, tetapi inilah resiko yang akan kita ambil untuk mendapatkan kristal mangostin yang lebih dengan kemurniannya lebih bagus, sehingga dia terpisah dari pengotor-pengotor. Hasil bilasan mungkin bisa kita tampung dan kita masukkan lagi ke dalam wadah untuk proses rekristalisasi selanjutnya. Nah, kemudian endapan yang sudah kita bilas, yang sudah kita bersihkan, ini bisa kita pisahkan, kemudian kita keringkan dan kita simpan pada desikator yang sudah kita aktifkan sehingga nanti serbuk yang kita dapatkan menjadi kering. Sampai serbuknya menjadi kering, nanti kita akan dapatkan dia dalam bentuk serbuk berwarna kuning cerah, khas senyawa mangostin. Khas senyawa mangostin. Nah, ini nanti setelah kering, ini ekstraknya bisa kita timbang untuk menghitung berapa perolehan atau rendemen ekstrak dari sampel kita. Nanti berapa miligram ekstrak yang kita dapatkan, nanti kita bisa hitung rendemen, kita bagi lagi dengan jumlah sampel awal yaitu 50 gram, sehingga nanti kita dapatkan rendemen perolehan ekstrak mangostin ini sekian persen dari sampel awal. Oke, nah nanti kira-kira ekstrak akan kita dapatkan kira-kira seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat ekstrak ini dengan berbagai tingkat kejernihan. Ini bisa kita bilang ekstraknya sudah cukup bagus, sementara di sini masih kita lihat ekstrak yang kurang bersih atau masih berwarna kuning kecoklatan. Ini mungkin perlu kita murnikan lagi dengan proses rekristalisasi dan sebagainya. Oke, nah bagaimana caranya kita mengetahui, mengidentifikasi apakah senyawa ini betul mangostin yang kita dapatkan? Nah, tentunya kita perlu identifikasi. Cara paling gampang inilah dengan metode KLT, kromatografi lapis tipis, di mana nanti sampel yang kita dapatkan, sedikit sampel, ini kita ambil, kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian kita larutkan dengan etil asetat, kemudian kita totolkan kepada plat KLT yang sudah kita siapkan. Kita totolkan beberapa sampel yang sudah kita ekstrak, kemudian kita totolkan juga pembanding mangostin, artinya di sinilah senyawa mangostin yang kita dapatkan dari yang sudah mempunyai sertifikat analisis atau senyawa mangostin yang sudah kita ketahui. Nah, dari ekstrak nanti kemudian ini kita eluen atau kita elusi dengan eluen, etil asetat dan N-heksan 1:1. Kemudian hasil setelah selesai proses KLT ini kita pisahkan dan kemudian penampak bercak yang kita gunakan adalah H2SO4 pekat 10% di dalam etanol atau yang dikenal dengan penampak noda universal. Kemudian kita spray dengan penampak noda dan kita panaskan sehingga nanti akan keluar bercak-bercak noda seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat dari hasil ekstraksi kita, ini kita ketahui adalah keluar beberapa noda, dan ini noda pembanding untuk mangostin. Nah, di sini kita lihat dapat kita pastikan bahwa ekstrak yang kita dapatkan sebagian besar ini mengandung mangostin. Ini dapat kita lihat dari besarnya noda dari mangostin dengan RF yang sama dengan pembanding. RF yang sama dengan pembanding. Adapun beberapa senyawa, biasanya dengan metode ini kita akan dapatkan 3 noda utama, dan ini dapat diasumsikan inilah senyawa mangostin, alfa mangostin dan beta mangostin. Alfa mangostin, beta mangostin, dan gamma mangostin. Ini, tetapi tentunya ini butuh identifikasi lebih lanjut. Tapi yang jelas di sini kita sudah dapat memastikan bahwasannya ekstrak yang kita dapatkan ini sebagian besarnya adalah mangostin. Jadi kemungkinan besar mangostin kita dapatkan ini mungkin 40-50% kemurnian.
Tergantung nanti kalau misalnya kita ingin meningkatkan kemurniannya lagi, ini bisa kita lakukan proses rekristalisasi. Rekristalisasi dengan menggunakan pelarut etil asetat heksan atau dengan etanol air. Nah, ini untuk meningkatkan kemurnian dari senyawa alfa mangostin. Nah, ini juga pengecekan dilakukan dengan penampak noda FeSL3 diketahui ini keluar senyawa-senyawa dengan RF yang sama dengan mangostin pembanding dan beberapa noda lain ini dari ekstrak diketahui ini sebagai pengotor dari ekstrak yang kita dapatkan. Nah, secara umum inilah materi praktikum kita bagaimana cara memperoleh senyawa mangostin. Dapat kita pastikan bahwasannya senyawa yang kita dapatkan adalah senyawa mangostin walaupun ini belum murni dan masih ada beberapa senyawa-senyawa lain. Tentunya kalau kita ingin memurnikan kita perlu proses lebih lanjut untuk pemisahan senyawanya. Tapi secara umum ini adalah proses ekstraksi ringkas untuk mendapatkan senyawa mangostin dengan metode sederhana dan ringkas. Mungkin sampai di sini materi saya tentang ekstraksi mangostin. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.